Baiklah baik kita dengarkan tausiah Tuan Guru Batak Simalungun yang kita banggakan. Setelah lahir Abdul Wahab Rambe, ayahnya Jakarta tidak tanggung riang gembiranya, hingga lagunya pun tidak seperti selamanya. Bersorak-sorak ke halaman mendapat girangnya, Abdul Wahab Rambe telah lahir. Saya tadi malam ada acara, telepon Tuan Guru Saban. Tuan, saya sudah di rumah. Saya tinggalkan langsung acara itu, langsung ke rumah menjumpai Tuan Guru kita. Kenapa? Saya paling takut. Saya mohon maaf pada Tuan Guru, kalau yang namanya tadi Kak Nasabandi ini sudah harga mati bagi saya. Setetes karomah para wali, akal tunduk, gemetar hati itu. Allah jawab, Allah tunjukkan, sehingga apa yang terjadi, tunduk hati itu kepada Allah. Tidak ada dalam hati selain bersandar kepada Allah. Istiqomah duduk di sini supaya nikmat manis merasakan keajaiban pertolongan Allah itu. Ini bukan politik, Bapak Ibu, tuan-tuan semuanya. Tapi ini kewajiban. Mendukung Khadimul Masahih, ini tolong direkam. Mendukung Khadimul Masahih, mendukung anak-anaknya, mau bupati, DPR, DPRI, ini bukan sukarela, tapi kewajiban kita. Kenapa kewajiban? Karena kita saksikan beliau selama menjabat, dirinya dan keluarganya memperhatikan para tuan-tuan guru dan rumah suluk. فصلاته نور رطب أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب نسر الصلاة على الحبيب محمد صلى على محمد. Sebelum kita memasuki tausiah atau ceramah agama atau bimbingan ceramah rohani yang disampaikan Tuan Guru Syekh Dr. Haji Ahmad Saban Raja Gugu MA dari Simalungun, artinya ada baiknya kita mengiringi dengan lantunan senandung, artinya yang disampaikan Khalifah Yahya. Baiklah baik kita dengarkan tausiah Tuan Guru Batak Simalungun yang kita banggakan. Di kampung bangun makmur yang kita bangga-banggakan, supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Haul ini kita peringati Tuan Syekh Abdul Wahab Rambe yang kita cintai. Kita berkumpul banyak pada pagi hari ini
Semogalah Allah ilahi memberkahi. Makanlah nasi bayar bakawan gada, terasong asin janganlah dimuntahkan. Langit dah runtuh maya, dunia pun kalam. Kepada Bapak Sal Musair Haji Buyung janganlah kita lupakan. Salatullah, salamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zakir syakir, as-sabir az-zafir, nahmaduhu hamdan kasiran kabiran ala ni'matil imani wal islami wal ihsanil mutawatir, alladhi huwa ma'a kulli jakir, man jakarahu fi nafsihi jakarahu fi nafsihi, wa man jakarahu fi mala'in jakarahu fi mala'in khairum minhum. Fasubhana rabbil karim alladhi huwa ali abadihi jakir wa indahu hadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-ghafir al-jawad as-satir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang kita cintai, kita muliakan, keluarga besar Allah yarham Syekh Abdul Wahab Rambe beserta ahli silsilah penerusnya, Tuan Guru kita di tempat ini Syekh Munawar Khalil Rambe, beserta seluruh keluarga besar, para khalifah dan jamaah, seluruh para masyayikh, para tuan-tuan guru yang tidak bisa kami sebut satu persatu, para aparat pemerintah, Ketua MUI Buya kita Abdul Hamid, hadirin wal hadirat, secara khusus saya mengajak kita semua untuk mendoakan saudara kita, tokoh kita, Khadimul Masyayikh Haji Khairuddin Sitorus atau yang dikenal dengan Haji Buyung, yang dengan izin Allah di depan makom ayah beliau almarhum Muhammad Samin Sitorus dan di depan ibunda beliau almarhumah Siti Khaurini Siregar, saya tabalkan, saya lantik beliau sebagai Khadimul Masyayikh, pelayan para tuan-tuan guru. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, umur panjang dan keberkahan kepada beliau. Kita bersyukur di Sumatera Utara ini Allah takdirkan, Allah lahirkan seperti beliau. Kalau kita lihat pada umumnya manusia, para pejabat atau mantan pejabat, para pengusaha, para tokoh, kalau seperti beliau ini mantan bupati, anaknya bupati, anaknya anggota dewan, punya harta, punya kebun, jarang memikirkan agama ini, jarang memikirkan umat ini, dan terkhusus jarang memikirkan
para tuan-tuan guru, bahkan sampai dalam kubur sekalipun tuan-tuan guru itu dipikirkan. Oleh karenanya, secara khusus tadi kepada silsilah mulai dari guru kita Syekh Abdul Wahab Rambe sampai kepada Rasulullah, saya sebut silsilahnya, kita bacakan Al-Fatihah. Maka secara khusus mari kita bacakan Al-Fatihah kepada Khadimul Masakhih, keluarga besarnya, terutama niat dan hajatnya, kiranya dikabulkan dan diberkahi Allah. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekitar 3 hari 4 hari yang lalu saya baru diundang dari kubu Khol Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khari Naqsabandi yang ke-100 1 abad. Ternyata ada 2 Khol Syekh Abdul Wahab Rokan, satu di Besilam yang masyhur, yang besar karena beliau di sana makomnya, satu di Kubu karena di sana wasiat dari Tuan Guru Basilam sejak dari Tuan Guru kedua saya Yahya kepada Syekh Muda Maklawan, murid Syekh Abdul Wahab Rokan yang di dalam pangkuannya Syekh Abdul Wahab Rokan meninggal, agar dibuat kholnya. Saya sudah 2 kali diundang khol, jadi setiap tahun ada khol di Kubu Besilam. Saya baru 3 hari pulang dari sana. Beberapa waktu kemudian diundang khol di Tanjung Medan. Karena waktunya bertepatan dengan orang kegiatan yang sebelumnya telah kita adakan, saya nggak bisa hadir. Kemarin juga singgah di sana. Tibalah kita di tempat ini yang jauh sebelum hari Tuan Guru kita ini Syekh Khalil Munawar sudah datang mengundang. Ini kisahnya luar biasa. Mulai dari Syekh Abdul Wahab Rambe yang masih hidup, beliau dan keluarga mencari di mana makom gurunya, berpuluh-puluh tahun ingin menemui gurunya, dan tibalah mereka di Persulukan kita di Simalungun. Dan ternyata guru yang dicarinya itu adalah ayah mak saya, yakni Syekh Ramadan Sireh, punya murid Syekh Mukhtar Ritonga. Syekh Mukhtar Ritonga punya murid Tuan Guru yang kita khol ini sekarang. Jadi saya pernah bersilaturahim, beliau bersilaturahim di Persulukan kita, dekat dengan saya. Saat itu Tuan Guru kita di sini belum hadir, tapi saudara yang lain hadir. Maka begitu beliau hadir untuk haul ini, tentu kita dengan penuh rasa bahagia, rasa mahabbatus solihin terhadap ahli silsilah ini, saya datang bercerita tentang beliau. Beliau khawatir karena baru ini mengadakan haul. Saat itu saya bilang kepada beliau, Tuan jangan takut, tapi mohon ikuti apa yang saya bilang. Apa itu? Istiqomah. Harus tinggal di situ, istiqomah, jaga waktu, bulat dan putus bersandar kepada Allah. Tidak ada dalam hati selain bersandar kepada Allah. Istiqomah, duduk di sini supaya nikmat manis merasakan keajaiban pertolongan Allah itu. Sampailah cerita itu kepada Khadimul Masakhih Haji Buyung, dan beliau pun sampai kepada itu. Alhamdulillah Khadimul Masakhih sampai di tempat ini. Apalagi Tuhan buat suluk hol.
Kalau kita berbicara tentang hukum akal, hukum kemanusiaan, hukum struktur birokrasi pemerintahan itu, tidak mungkin datang presiden ke tempat kita. Para jenderal, para gubernur, Khodimul Masai pertama datang itu datang pangkostrat, sehingga datang dari atas, dari bawah pun langsung ikut. Kan begitunya pejabat ini. Begitu datang dari atas, macam panitia semua datang. Macam panitia. Disitulah kita lihat kebesaran Torekoh Naqsabandi. Disitulah kita saksikan betapa agungnya pertolongan Allah. Disitulah kita lihat betapa mulianya para wali-wali Allah. Jadi betul yang dibilang Khodimul Masai Haji Buyung, istiqomah. Istiqomah tuh. Ini cerita Tuan, sewaktu saya dari kepala cabang dapat wasiat menjadi tuan guru yang biasa dapat gaji setara kadis per bulan, tak tahu nggak ada lagi gaji, kan agak jantungan juga kita kan, jantungan. Dari kepala cabang dapat wasiat dari ayah kita menjadi tuan guru, yang mohon maaf di situ langsung terjun bebas tawakal. Yang semula tanggal 25 masuk gaji, ini tak ada. Itu terpikir nggak? Tapi kemudian karena ini wasiat kita bismillahkan, munculkah kekhawatiran? Muncul. Ada ketakutan? Ada, tapi putus. Nggak ada lagi dalam hati selain semata-mata pertolongan Allah. Dan di saat-saat seperti itu keluarlah munajat, rintihan pamungkas kepada Tuhan. Apa itu? Ya Tuhan, kalau tidak Kau tunjukkan kebesaran-Mu kami yang mengingat-Mu ini, betapa hinanya lah kami di hadapan orang-orang tak berzikir. Gemetar hati itu. Allah jawab, Allah tunjukkan. Sehingga apa yang terjadi? Tunduk hati itu kepada Allah. Setinggi-tinggi pencapaian manusia, teknologi, pesawat antariksa, pesawat ulang-alik, bom nuklir, setinggi-tinggi pencapaian itu bisa dikejar dengan akal. Hukum gravitasi, hukum fisika bisa dikejar. Sehingga kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa bisa pecah pesawat begitu kencang? Bisa. Tapi setetes karomah para wali, akal tunduk. Setetes karomah para wali, akal tunduk. Apalagi di persulukan ini ada kalimat An-Naqsabandi Asroriyah. Ada rahasia batin, rahasia ma'rifah. Istiqomah. Kalau nggak istiqomah berat. Karena Tuhan kadang-kadang diujinya kita. Maunya kadang-kadang pejabat ini menguji saktinya Tuan Guru ini, mau. Kalau nggak sakti tak mau mereka datang. Betul. Saya mengalami itu dan pertolongan Allah semata-mata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu ustadz di Labuan Batu Utara, namanya Ustadz Madan, tinggal satu kabupaten dengan Haji Buyung, tapi datang ke persulukan mengundang ceramah. Tapi bukan undangan ceramah ini yang paling besar yang kita hadapi. Ada kata-kata di belakangnya itu. Mohon dulu Tuan, kenapa? Ada madrasah kami mau diperbaiki. Kalau kami undang Tuan datang Haji Buyung, Tuanlah menyampaikan, insya Allah kabul itu katanya. Ini orangnya ada orangnya. Saya lihat, saya telusuri backgroundnya, ada hubungan dengan Tuan Guru Syekh Syukur Dalimunte. Ada di situ abangnya juga Tuan Guru. Oh, ini orang Torekoh. Ya Tuan, saya datang. Tapi jangan tahu beliau dulu, saya bilang. Nanti saya membawa. Jadi mursyid itu pun harus bersiasat Tuan. Mursyid harus berpolitik. Kalau Khodimul Masai ini udah tahu tentang saya ini. Bayangkan Tuan, hari ini calon DPR RI hampir 10 sudah datang dan bilang sama.
Semua buat acara, semua ngasih rezeki, semua ngasih makan, semua hormat. Tahu nggak doa saya? Ya Allah, kau pilihlah mana yang terbaik ini. Karena semua harus kita terima. Adab-adab mursyid itu jangankan makhluk manusia, binatang pun harus kita sayangi. Udah tahu makam, waktu datang makam kepada wali Allah, kalau saya Syekh Abdul Qadir Jalani datang makam musyahadah. Sewaktu datang makam musyahadah dalam ma'rifah zikirnya, belanja dia ke Pekan. Di Pekan ikut semut. Sampai di persulukannya dilihat ada semut. Karena makam musyahadah itu datang menyaksikan Allah di mana-mana, sehingga mahabbahnya terhadap makhluk semut pun begitu kuat dalam batinnya. Ya Allah, semut ini dari Pekan tadi ikut, jangan-jangan di sana mencari dia ini tempatnya, kawan-kawannya. Diantarnya baik lagi semut itu ke Pekan itu. Begitu cintanya kepada makhluk. Mursyid itu mencintai. Makanya kalau ada tokoh-tokoh yang tidak muslim datang ke persulukan sayang kepada kita, yang menjelaskan itu Haji Buyung lah kepada orang-orang. Khadimul Masahih. Kalau orang-orang kadang berpikirnya, masa Tuan Guru menerima ini, menerima ini. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Singkat cerita Tuan, buatlah acara. Kemudian buat acara, ku sampaikanlah niat ini. Saat itu beliau baru pulang dari pesantren. Kami ulosi dan saya sampaikan, Khadimul Masahih, di tempat ini ada ruangan yang butuh bantuan. Khadimul Masahih, pelayan-pelayan Tuan Guru ini dunia akhirat ini Tuan. Di situ doa dan di situ juga risiko sekaligus. Dengan izin Allah, beliau sambutan langsung dibilang, saya bangunkan itu katanya. Tidak sampai 3 bulan dibangun dengan elit, dengan luks, ruangan sekolah pesantren 3 lokal dengan granit yang mewah, dan dibuatlah nama Hajjah Eli Jarwati. Itu kami yang baru meninggal Aritonang, istri beliau. Tadi belum lagi kusebut ini, sudah ada kata beliau tadi 200 juta, jadi nggak kusebut lagi Tuhan ya. Tetapi begini, ini bukan politik Bapak Ibu tuan-tuan semua ya, tapi ini kewajiban mendukung Khadimul Masahih. Ini tolong direkam. Mendukung Khadimul Masahih, mendukung anak-anaknya, mau bupati, DPR, DPRI, ini bukan sukarela tapi kewajiban kita. Kenapa kewajiban? Karena kita saksikan beliau selama menjabat, dirinya dan keluarganya memperhatikan para tuan-tuan guru dan rumah suluk. Kutanya dulu dengan jujur, tuan guru kita di sini Syekh Khalil, ada tokoh politisi yang mendatang membawa belanja seperti Haji Bung kemari saat ini Tuhan? Tidak ada. Kalau dibilang karena politik, apa hubungan politik dengan Simalungun? Bukan daerahnya, dibangun gedung rumah suluk, setiap suluk tinggal telepon diantar belanja. Apa hubungannya dengan pemilihan? Tidak ada kan? Jadi Bapak Ibu, sampaikan kepada anak keluarga kita, ini lillahi ta'ala. Karena di darah dia, di darah beliau mengalir kecintaan terhadap tuan-tuan guru. Apa yang dapat kita berikan? Mendukung, mendoakan keluarganya menjadi penguasa agar ada yang meneruskan perjuangan. Saya Bapak Ibu, nggak terhitung lagi lah kalau tokoh pejabat, kepala-kepala daerah datang ke persulukan kita. Tapi kecintaan yang begitu besar, sampai urusan dapur diperhatikan, urusan kubur tuan guru diperhatikan. Jangan tuan-tuan guru itu memikirkan lagi bahan makanan, kalau tidak dalam kolbunya ada nur, ditiupkan Allah untuk mencintai para ahli silsilah Thariqah Naqsabandi itu. Tidak mungkin itu.
Jadi sekali lagi, bahwa itu tugas kita kewajiban. Saya menyampaikan Bapak ini. Dasarnya jelas, dalilnya jelas, tujuannya jelas. Kalau bukan ahli zikir di daerahnya, dibela, didukung, siapa lagi? Kadang-kadang begitu Tuhan, kira-kira sudah kalah baru datang ke persulukan. Kita ini penyangga bumi ini agar tidak kiamat. Itu dalil jelas. Penyangga. Tadi dibacakan oleh Ketua MUI Buya kita tadi. Tidak akan diturunkan Allah bala kalau masih ada di situ kekasih Allah. Oleh karenanya kembali kepada semangat hol tadi, kepada Syekh Khalil istiqomah. Itu saja. Yang kedua, apa hikmah hol ini? Hikmah hol ini Bapak Ibu sekalian, kita meneladani perjuangan pengorbanan dari Tuan Guru kita. Tadi diceritakan cukup panjang. Yakinkan Syekh Khalil 10 tahun kisah itu Tuhan dengar, Tuhan ceritakan, Tuhan kisahkan. Para tokoh-tokoh akan banyak di sini mengangguk. Sekarang mungkin terdengar itu seperti biasa. Tapi yakinkan 10 tahun kisah itu akan menjadi kisah yang unik dan menarik. Kalau guru-guru kita, Tuan Guru kita bisa berjuang sebegitu hebat, kita yang meneruskan kenapa tidak? Bapak Ibu, dulu persulukan kita di Simalungun itu masih papan. Ayah saya masih hidup, saya masih sekolah aliyah. Apa dibilang ayah saya? Nanti di masamu ini akan megah dan mewah, akan banyak tiang-tiang. Sekarang tidak tahu kita apa yang terjadi, tidak terasa. Tiba-tiba kemudian sekarang banyak tiang di situ dan gedung mewah-mewah. Cepat Allah. Kenapa? Kita minta kepada Allah meneruskan untuk istiqomah. Dan ingat ini tuan-tuan sekalian, para tuan-tuan guru yang hadir, tolong diingat ini. Setinggi-tinggi karomah Tuan Guru itu, kalau tidak ada yang melanjutkan, maka persulukan bisa menjadi kandang lembu. Paham ya? Setinggi-tinggi karomah Tuan Guru itu, kalau dia meninggal tidak diteruskan, persulukan bisa menjadi kandang lembu, kandang kambing, kandang ayam. Kenapa? Karena istiqomah lebih tinggi dari karomah. Al-istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah lebih tinggi daripada karomah. Saya ingin sebut beberapa wali-wali Allah yang meninggalkan persulukan, tidak dilanjutkan oleh penerusnya, akhirnya karomahnya dicukupkan. Tuan Guru itu mulia di sisi Allah, mulia. Derajatnya ditinggikan, tetapi karomahnya tak lagi melimpah kepada penerusnya. Kenapa? Karena tidak istiqomah. Tetapi perhatikan, walaupun Tuan Guru itu tidak karomahnya hebat, karomahnya tidak tinggi, apabila generasinya istiqomah, maka bertambahlah karomah gurunya dalam kubur itu. Iya. Sekarang kita rasakan itu. Makin mulia, makin tinggi derajat beliau. Kemarin datang calon presiden, lama berdoa di makom itu. Bahkan tokoh-tokoh jenderal kalau datang, tokoh-tokoh pejabat yang tidak muslim, tafakur juga di kuburan itu. Dalam hatiku apa? Lagi baca Tuhan ini gitu juga. Ada yang hormat, Jadi mana kubur kita, Tuhan kubur Amang itu, termasuk ada utusan dari Jakarta juga, hormat begini ke makam itu. Artinya rahmatan lil amin. Setetes karomah akal tun. Kalau kita Tuhan
Nggak usah para wali-wali Allah yang masyhur di dunia ini. Saya menyaksikan sendiri bagaimana karomah ayah kita dipersulukan. Dari apa? Dari tamu yang datang, tamu yang jarah, kemuliaan yang melimpah kepada kami generasinya. Karomah beliau saya saksikan. Lihat di Basilam, setinggi-tinggi apapun pikirmu, kalau Pashol datang ke Basilam, hilang itu. Kenapa? Orang bersesak-sesakan untuk jarah, menginap di situ, rombong-rombongan di situ, hanya mau jarah dapat barokah syadrokan. Bisa lagi itu dicerah dengan akal? Tidak lagi. Kecuali Maha Suci Allah memuliakan hamba-hamba. Hidup semua orang jualan dari Santar, dari Medan, dari Jakarta, dari Tanjung Pura, jual dodol, jual pakaian, dikasih makan oleh syadrokan. Begitu juga Wali Songo. Semua para wali-wali asal istiqomah. Mereka sudah mati ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, tapi orang hidup dibuat. Ekonomi jalan, orang berjualan karena makomnya orang jarah. Orang mengaji masih berdakwah dalam kubur. Buktinya orang mengaji, orang teringat kepada dia jadi soleh. Orang minta doa, tawasul kepada dia. Sudah dia mati, orang hidup dibuat. Kita, jangankan kita mati, hidup aja kita, mati orang kita buat. Maka Bapak Ibu, begitu cara Allah mengabadikan kekasih-kekasih. Saya teringat tadi dengan fatwa ketua MUI kita ini. Senter hebat juga ilmu ma'rifah ketua MUI ini gitu. Dia bilangnya tingkat kematian itu ada mati syariat, mati torekot, mati hakikat, mati ma'rifat. Dalam hati saya mengerti juga ketua MUI ini kaji-kaji begini. Harus kita doakan Tuan Guru ini betul. Masya Allah. Iya. Dalam beberapa riwayat Syekh Abdul Rokan itu waktu meninggal udah tinggalkan kafan itu. Syekh Abdul Rokan cerita ayah saya dulu masih ada cerita Adam tukang munajat Basilam menyaksikan langsung itu waktu dimasukkan jenazah Syekh Abdul Rokan itu udah tinggal kapas, tinggal kapan, orangnya nggak ada lagi. Alam tunduk, sultan-sultan tunduk. Saya menyaksikan Khodibul Masah ini, kadang-kadang jantungan juga saya. Kadang-kadang depan saya kalau marah-marah orang, keluarlah nama binatang. Tapi begitu menghadap Tuan Guru, cium tangan, nangis. Nah itulah, begitulah sultan itu. Saya pun tidak tahu dari mana ceritanya beliau begitu sayang kepada saya. Karena saya takut juga dibilang orang, kan ngeri juga kita tuan-tuan guru ini. Kalau ciri wali Allah itu apabila kita lihat wajahnya, maka teringat Allah. Itu hadis Nabi itu kan. Ciri wali Allah itu kita saksikan wajahnya, teringat Allah. Teringat dosa-dosanya, gemetar hatinya, takut dia. Bayangkan kalau orang lihat wajah kita bukan Allah yang teringat, proposal, kan ngeri itu. Proposal teringat, jumpa Haji Bung teringat dia proposal, kan? Makanya saya mencoba menjaga. Kalau tak ditelepon saya tidak telepon. Kalau tak diundang saya tidak datang. Itu adab torekoh. Jangan sampai rendah Tuan Guru di hadapan siapapun. Tapi luar biasa hubungan kekeluargaan ini dengan beliau ini. Saya nggak tahu dari mana asal muasalnya, tapi yang jelas begitulah hubungan rohani ini. Ini cerita tentang keberkahan ini Tuhan, keberkahan zikrullah, keberkahan guru-guru kita. Aku ingin berbagi kisah nyata ini karena aku tengok ini masih hal pertama. Aku ingin ke depan ini menjadi kisah yang bisa kemudian menjadi sumber-sumber kekuatan dan keberkahan kelak. Karena kita dipertemukan bukan hanya hubungan rohani, tapi ada hubungan silsilah dan batin, lahir batin dengan ayah kita, guru kita kepada mak saya.
Hanya itu pesan saya. Jadi Tuan, kalau sekarang saya nggak terpikir saya akan datang orang ke pondok. Bisa Tuan tokoh-tokoh itu ngasih 100 juta, 50 juta, ngasih mobil, hanya minta doa. Itu dibuat Allah supaya kita tahu ketinggian martabat torekoh zikrullah, supaya jangan kita tadi hilang adab gara-gara dunia. Maka apa doanya? Allahumma ja'alid dunya tahta aidina. Ya Allah, jadikanlah dunia di bawah tanganku, jadikanlah dunia dalam genggamanku. Wala taj'al fi qulubiha, wala taj'alha fi qalbi. Jangan jadikan dunia dalam hatiku. Wala taj'alha akbaru hammina, dan jangan jadikan dunia menjadi tujuan utama kami. Wala mablagha ilmina, dan jangan jadikan dunia menjadi puncak ilmu kami. Jadi kita orang-orang tarekat ini Tun saling mendoakan kita. Tapi ini penting, adabnya penting. Kalau sudah terjun ke alam ma'rifah ini, hindari proposal, hindari kisah kesannya mengiba kepada makhluk. Yakin aja, ini makom para wali-wali Allah yang kita contoh. Yakin. Udah tahu kan kisah beberapa tuan syekh di sini, istrinya mengamuk nggak ada boras, diangkat istrinya itu tuan syekh itu karena nggak ada boras. Begitu diangkat, apa kata tuan syekh itu? Ya Allah, kalau hanya mengingatmu, dengan mengingatmu, memuliakan mengagunganmu, istriku pun mengangkatku seperti ini gara-gara nggak boras. Betapa ya Allah hinanya aku yang berzikir ini. Beberapa saat datang truk bawa boras. Siapa itu? Tuan datang truk bawa boras. Dipanggil istrinya, makanlah boras itu semua, katanya. Iya. Di zaman dirahmati Allah. Terakhir, ini rahasia asroriyah aku sampaikan. Yakini bahwa Tuan Guru kita ini tidak mati. Saya meyakini itu Tuan. Said Muhammad Alawi Al-Haddad dalam kitab Rotibul Haddad dijelaskan, ihtimamul amwati lil ahyai asyaddu min ihtimamil ahyai lil amwat. Apa kata beliau, wali Allah? Kalau kita sering mengamalkan Rotib Haddad, itulah pengarangnya. Apa dikatakan? Perhatian orang-orang yang sudah meninggal lebih kuat terhadap orang yang masih hidup daripada orang yang masih hidup terhadap orang yang mati. Saya ulangi, perhatian orang-orang yang sudah meninggal, maksudnya para wali-wali Allah ini, lebih kuat kepada yang masih hidup daripada orang yang masih hidup kepada yang mati. Hakikatnya Tuhan, mursyid itu tidak meninggal. Ini sedikit kaji rahasia. Sampai dengan kalau kita bawa tawajuh. Saya sampai sekarang begitu tawajuh, tak pernah saya merasa yang bawa tawajuh. Begitu Rabbul Alamin atau Astaghfirullah, tidak ada kita lagi. Sampai yang di situ guru kita itulah. Apalagi keimanan kita terhadap itu, malaikat turun, masahih turun. Maka dalam hadis dikatakan Allah, begitu kita bersuluk, ibu-ibu, bapak-bapak semua kita bersuluk, begitu kata mursyid Rabbul Alamin, membaca istighfar, dan Rabbul Alamin telah diselesaikan zikir itu, maka Allah berkata,
Fa ushidukum anni, saksikan para malaikat, aku qad ghafartu lahum, mengampuni dosa-dosa mereka. Di hadis yang lain dijelaskan, para pemanggil illa nadahum mudadin minas sama. Para malaikat dari langit, begitu orang melihat orang berzikir, bertawajuh, selesai mereka tawajuh, maka para pemanggil dari langit, para malaikat berkata, ankumu makfurun lakum, bangkitlah kalian, bangkitlah kalian, maghfurun lakum, sudah Allah ampunkan dosa-dosa kalian. Ada lagi kalimat yang lebih indah setelah itu, wa qad buddilat sayiatihim hasanat, keburukanmu, kemaksiatanmu, dosa-dosamu diganti dengan kebaikan. Ada ayatnya, ada. Para penjina, pemabuk semua dimasukkan Allah ke dalam neraka. Illa, ini Al-Quran, illa man tabah wa amana, orang yang taubat, orang yang tetap beriman mengharapkan ampunan Allah, wa amila salihan, ulaika fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kalau dia bertaubat semampunya, kemudian dia beriman Allah Maha Pengampun, dan kemudian dia berbuat baik dengan hartanya, dirinya, apa kata Allah? Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Jangankan dosanya, kemaksiatannya diganti dengan pahala. Kurang apa lagi Maha Pengampunnya Allah Ta'ala. Berapa kali kita suluk tawajuh istighfar. Begitu istighfar mengharapkan ampunan Allah, begitu jawaban Allah. Maka kemudian apa ayat-ayat yang sering dibaca Bilal ketika mursyid menutup? Selalu kalimat indah. Apa kalimat indahnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Selesai tawajuh. Tahu Bapak maknanya itu? Allah berkata, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi yang pulang selamat itu, yang selamat pulang itu, dipanggil dengan indah itu, kata Allah, duhai jiwa-jiwa yang tenang. Dengan apa jiwa tenang? Dijawab oleh Al-Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir jiwa tenang. Kenapa orang ketemu Tuan Guru jarah nengok wajahnya tenang? Itu cahaya zikir. Maka orang yang berzikir, orang membantu berzikir, memberi makan orang berzikir, itulah yang tenang jiwanya. Dipanggil Allah, pada khuli fi ibadi, irji'i pada khuli fi ibadi, pulanglah, pulanglah. Saya Bapak Ibu, saya berdoa gini kepada Allah, ya Allah, jangan panggil aku. Kalau tidak kau tunjukkan waktu kau panggil aku bahwa ini sangat panggilan yang indah. Tunjukkan, nyatakan ya Allah kalimat ini sehingga kami yang berzikir ini, begitu kau panggil, betul-betul aku puas, aku rindu, aku bahagia. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Karena puncak permainan ini Tuhan, ibu-ibu, puncak permainan ini pulang dengan bahagia. Karena di situ abadi. Inilah puncak permainan ini. Atau husnul itu puncak permainan ini. Maka pulang itu menyenangkan. Pulang itu menyenangkan. Masih ingat waktu kita SD? Waktu kita SD, kalau berbunyi lonceng pulang, hore pulang. Kenapa? Karena pulang itu menyenangkan. Di saat kapan pulang menyenangkan? Di saat dia tahu jalan pulang dan dia punya bekal untuk pulang.
Setiap tahun ada orang anak perantau pulang, dia bahagia tahu pulang dan ada bekal untuk pulang. Ada bagi-bagi untuk saweran. Tapi ada orang tidak pernah pulang. Gak tahu jalan pulang karena gak ada bekal pulang. Tapi pulang itu menyenangkan. Tuhan, gak kuat amalku, gak kuat sodakohku. Sholatku pun pas-pasan. Gimana supaya aku juga ikut pulang tenang? Maka apa yang terjadi? Fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati. Ikutlah rombongan-rombongan ahli jannah. Sekarang begini, kalau saya diundang presiden atau diundang bupati waktu Khodimul Masaya atau sekarang diundang saya, kira-kira ikut gak rombonganku makan enak? Kalau kayak makan enak, ikut nggak? Ikut. Padahal yang diundang siapa? Aku atau rombongan? Yang diundang aku, tapi ku bawa rombongan. Tuan-tuan makan, waktu makan ikut rombongan. Begitu juga kita dengan para wali-wali ini. Amal kita nggak seperti amal mereka. Kita nggak kuat amal kita. Sedekah kita pun nggak kuat karena kita nggak kaya. Sholat kita pun sedikit, tetapi kita ikut rombongan. Begitu mursyid itu makan, halifah-halifah pun, jangankan halifah-halifah, yang baru taubat pun, tukang-tukang foto pun ikut makan enak. Dan begitu pulang, datang Khodimul Masaya, Tuhan mana tadi anggota? Dapat rezeki, sedikit-sedikit. Artinya apa? Rombongan. Tuan-tuan, kalau kita tidak menjadi wali Allah, tidak menjadi orang soleh, jangan jauh-jauh dari rombongan. Begitu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang para tuan guru kami dan juga para hadirin di acara hari hulnya ayahanda kami yang pertama. Di sini supaya dapat kita pastikan dalam makna acara ini adalah beberapa poin yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah mengembangkan syiar daripada perguruan ayahanda kita. Yang kedua, terjalinnya silaturahmi sesama antar tarikat Naksabandia. Yang ketiga, semakin erat hubungan kita kepada masyarakat, terlebih-lebih kepada pemerintah. Bertepatan jam 2 malam Kamis menjelang subuh tanggal 15 Mei, istri Jakarit berumur 75 tahun. Dan tidak ada tanda-tanda selama ini yang ujur, dapat haid dan segala macam. Tapi kenapa bisa melahirkan seorang anak yang bernama Abdul Wahab Rambe? Dan di dalam kandungan Abdul Wahab Rambe tidak berusia 9 bulan, melainkan 11 bulan. Setelah lahir Abdul Wahab Rambe, ayahnya Jakarit tidak tanggung riang gembiranya, hingga lagunya pun tidak seperti selamanya. Bersorak-sorak ke halaman mendapat girangnya, Abdul Wahab Rambe telah lahir. Inilah yang dialami orang tuanya. Di kelahiran Abdul Wahab Rambe ini, orang sekampung tidak habisnya berduyun-duyun datang ke rumah Jakarit untuk membantu urusan masalah kelahiran anak ini, seperti mengangkat air segala macam dan segala macamnya untuk keperluan keluarga Jakarit. Saat Abdul Wahab Rambe berumur 14 bulan, ditimpa penyakitlah ibu kandungnya yang bernama Gondorani. Ditimpa penyakit kanker, habis semua kakinya, semua habis badannya, diselimuti kanker kulit. Selama masa penderitaan, ibunda daripada Abdul Wahab Rambe ini 16 bulan menderita sakit. Kembalilah Jakarit dirundung malam duka mendalam, istri meninggal, anak masih kecil, pengasuhnya tidak ada. Pada masa itu tidak ada yang menjual susu, maka airlah direbus dan santan dimakan, digulai, dibuat botol untuk makanan sang anak Abdul Wahab Rambe kecil. Orang tidak tahan melihat muka Jakarit yang selalu dirundung malang, baru mendapatkan kebahagiaan seorang anak, tiba-tiba ditinggal pergi oleh istri yang tercinta. Pada saat itu anaknya masih kecil, itulah Abdul Wahab Rambe. Banyak orang kampung meminta supaya ditinggalkan anak itu, dibuat pengasuhnya. Tetapi Jakarit menolaknya.
Banyak juga menyarankan agar membuat boru masa sekarang menikah untuk pengasuh aduak rambi kecil. Tapi Jakarib orang tuanya menolaknya. Apa alasan dia katakan? Bahwanya saya tidak sembarangan menduga. Inilah jawaban ayah Anda, aduak rambi, jawaban Jakarib rambi. Pada suatu ketika itu pergilah orang serumah untuk menunaikan sholat. Tinggallah Abdul Wahab Rambi di pintu sehingga tidak ada kawannya. Dia membisu sehingga orang kampung lewat sangat sedih melihatnya, sehingga orang kampung berteriak, "Wahai Gondorani, lihatlah anakmu, doakanlah supaya cepat besar karena tidak tahan kami melihatnya." Tidak ada yang mengasuhnya. Mulai dari itu Abdul Wahab kecil tetaplah dibawa ke sungai, ke rawa-rawa oleh ayahnya mencari ikan dalam memenuhi nafkah sehari-hari. Yang paling hebat menjadikan perasaan Jakarib adalah mengenang saat di hari meninggalnya ibunda Jakarib, ibunda Abdul Wahab Rambi, yaitu Gondorani. Yang sama kita tujukan kepada Tuan Guru kita, Syekh Dr. Sa'ban Raja Gugup, yang datang dari Simalungun beserta rombongan. Orang tua kita Pak Kardin Sitorus, yang akrab kita sapa dengan Bang Buyung Sitorus, sama Ustadz kondang kita. Sudah ditampakkan di hadapan kedua almarhum orang tua saya terima dengan ikhlas hati. Dengan itu, waktu itu saya sedikit cerita, saya kebetulan ada 12 undangan ini Tuan. Saya keliling, saya bilang sama sopir nanti yang tujuannya yang ke Rantau Prapati ini sampai Banguni, kira-kira 50 meter lagi Banguni. Tiba-tiba sampai di Kampung Pajak, saya terbangun sendiri, sehingga saya dudukkan di rumah. Buang air kecil dulu di rumah. Rupanya saudara tamu terhormat kita, Tuan Syekh kita ini sudah di rumah sama Khalifah An-Najjar. Saya pun heran kok bisa langsung terbangun di situ. Rupanya pendek ceritanya, Tuan ini cerita, saya bacakan Al-Fatihah nih, mohon maaf ini Pak Haji ini, apa itu Tuan? Supaya bisa ketemu sama Pak Haji kita. Saya pikir tahu usah baca Fatihah, yang gampangan diumpain Haji Buyung ini, di mana saja pun bisa. Mulai sejak saya jadi bupati sampai sekarang, kapan aja, di mana aja, kita tetap siap untuk melayani. Apalagi Tuan Guru yang datang. Saya tadi malam ada acara, telepon Tuan Guru Sa'ban, Tuan, saya sudah di rumah. Saya tinggalkan langsung acara itu, langsung ke rumah menjumpai Tuan Guru kita ini. Kenapa? Saya paling takut kalau saya sudah banyak melihat, karena saya ini Hadul Masahir, pelayan Tuan Guru. Saya sudah banyak melihat orang-orang yang tidak mempedulikan tarikat Naksabandi ini. Kita nggak usah ceritakan orang per orang, tapi memang sama-sama kita rasakan yang luar biasa. Saya mohon maaf pada Tuan Guru, kalau yang namanya tarikat Naksabandi ini sudah harga mati bagi saya. Bukan harus di Kabupaten Labuan Batu, tapi sampai dimanapun. Kemarin saya juga dari kecamatan apa itu di Sungai Berombang sampai ke sana juga. Saya sedih juga melihat perseluruhan di sana. Sampai makam-makam Tuan Gurunya pun kadang-kadang tidak layak lagi tempatnya. Kalau di Labuan Batu Utara ini nggak boleh terjadi seperti kayak gini. Sejak saya jadi bupati sampai hari ini nggak boleh terjadi rumah-rumah ibadah ini tidak layak untuk ditempati beribadah. Kenapa? Saya pernah mendengar apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz besar kita, kalau masih ada orang berzikir di negeri itu, kalau ada bencana yang akan mau turun, itu tertunda akibat ada orang berzikir. Pertanyaannya, siapa yang berzikir? Haji Buyung atau kepala desa? Belum tentu nih, yang 3 aja belum jelas, apalagi mau berzikir sampai 10.000, mungkin belum jelas. Tapi yang jelasnya para tarikat Naksabandi ini. Makanya Adinda kepala desa, jangan pernah takut kalau ada perseluruhan di tempat Adinda berkuasa. Jangan sempat suruh itu Tuan Gurunya sampai marah, itu jangan sempat. Marahnya bukan marah di mulut, dia marah di hati. Ini yang kita takutkan. Yakinlah, saya ini mulai dari nol ini, mulai tahun 2000 terus berjuang untuk tarikat Naksabandi ini. Makanya saya kepingin tarikat Naksabandi ini betul-betul maju di wilayah 3 kabupaten ini. Ini bukan karena saya datang kemari
wah ini mau kampanye nih Pak Jubir. Saya nggak bisa jadi apa-apa. Apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, bahwasanya nanti kita doakan jadi ini nggak mungkin lagi. Saya hanya besarkan Habibul Masahir ini, pelayan-pelayan Tuan Guru ini aja. Ini yang perlu saya besarkan selama saya hidup. Saya kepingin hidup ini di usia 59 tahun ini sudah menjelang arah ke sana ini. Jadi saya mau ibadah menjalankan satu hadis Rasul, khairun nas ampahum linnas, sebaik-baik manusia bisa berempat bagi orang lain. Saya kepingin berempat bagi orang lain sebelum akhir hidup saya dipanggil Tuhan. Dengan itu makanya saya harapkan kepada kita semua, pejabat-pejabat ini termasuk bodoh menurut saya nih. Kalau masih ada persulukan di daerah wilayah ini nggak diperhatikan, itu termasuk orang yang paling bodoh, merugi. Benar. Di Labuan Batu Utara ini nggak boleh terjadi seperti ini. Makanya kekuasaan itu perlu kita ambil Tuhan. Kekuasaan itu diambil tuh untuk tarikan nasabah ini salah satunya. Makanya Labuan Batu Utara ini tidak kita kasih orang lain. Sampai kita juga dimasukkan ke penjara. Sempat secakan orang-orang tarikan nasabah ini. Jangan sempat marah Tuan Gurunya. Zikirnya nggak tahan kita nih. Orang ini udunya nggak putus. Betul kan? Makanya kalau Tuan Guru begitu datang Tuan Guru, cuman ini Pak Haji mahul ini, kenapa Tuan? Aku belum pernah melaksanakan ini. Kata Tuan Guru kita, maksudnya gimana Tuan? Mau melaksanakan huli saya nggak ngerti macam mana caranya. Bismillah saja Tuan. Kalau udah kata Tuan Guru Sakban Bismillah kan, aku pun Bismillah kan aja lah. Masalah untuk di dapur itu lapor aja sama aku nanti. Insya Allah mudah-mudahan sampai hari ini saya pun nggak tahu apa ada yang belum makan lagi, saya nggak tahu lah. Tapi yang jelasnya masuk bonnya langsung saya belanjakan, setengah jam udah sampai barang tuh kemari. Betul kan? Karena bagi saya ini bukan apa-apa. Jangan nanti dipikir salah pengertian, ini kan anaknya mau calon anggota DPR ini. Tidak. Saya putri-putri saya ini, anak saya 3 Bu. 1 laki-laki 2 perempuan. Yang satu udah jadi bupati, yang kedua jadi anggota DPR provinsi, yang ketiga istrinya Akmil, Komandan Kompi 126 udah mulai. Tapi tuan-tuan guru yang ada di sana minta supaya kita jadi anggota DPR RI. Nggak bisa lagi, karena kemarin masuk pesantren, jadi nggak bisa lagi, tunggu istirahat 5 tahun. Betul kan? Kalau orang Solo ini hanya baru 10 hari yang kecil, yang sedang 20 hari, yang panjang 40 hari. Kita 2 tahun suluk terus, nggak pernah berhenti, nggak ngeluh kita. Kalau 10 hari ada yang ngeluh suluk ini udah susah nih. Kita 2 tahun nggak pernah ngeluh, suluk terus. Insya Allah mudah-mudahan sampai sekarang ini sehat. Berkat doa-doa para tarekat-tarekat nasabah ini. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, yang ketiga putri saya memang ikut calon DPR RI. Namanya Trinovi Airani. Ini anak ketiga ini terpaksa mengkorbankan jabatan suaminya sebagai danki, nggak bisa lagi ikut jadi danki lagi, harus copot karena istrinya ikut calon anggota DPR RI. Saya bilang nggak ada masalah, perjuangan itu butuh pengorbanan, nggak ada masalah. Yang penting kita niatnya lurus, shiratal mustaqim untuk kepentingan umat, apalagi tarekat nasabah ini. Saya khawatir kalau saya dipanggil Tuhan, bagaimana anak-anak kita ini, bagaimana tarekat nasabah yang ada di wilayah saya, apalagi hari ini sudah mulai mencakup 3 kabupaten ini. Gimana ini nantinya? Tapi kalau mereka ini ada jabatannya, insya Allah kita juga ada punya kebun. Udah saya sampaikan sama anak saya, ini kebun ini jangan diganggu untuk kepentingan tarekat nasabandi. Hasilnya untuk tarekat nasabandi, jangan diganggu. Makanya mereka ini kita perlu kita sekolahkan, kita jadikan ada jabatannya supaya bisa membantu. Itu Tuhan yang mungkin yang bisa kami sampaikan kesempatan ini. Saya nggak mungkin banyak bisa menyampaikan hal ini, tapi kalau Bapak Ibu mendoakannya, mendukungnya, insya Allah Allah berkehendak kun payakun, nanti tanggal 14 bulan 2 jadi barang. Saya juga mendengarkan Tuan saya ini banyak keluhannya. Keluhannya pertama, persulukan ini masih nggak layak. Memang saya lihat tadi banyak nggak layak ini. Tapi Tuan Guru sudah tadi cerita mewakafkan dirinya untuk tinggal di sini untuk kepentingan tarekat nasabah ini. Dan tanah ini juga masih tanah yang milik orang lain di depan ini. Doakan aja Tuhan. Kalau sudah jadi putri-putri saya nih, doakan aja. Belum dilantik pun dia kita selesaikan permasalahan-permasalahannya. Yang penting udah duduk. Kenapa? Kita melihat banyak di wilayah ini persoalan-persoalan itu tidak layak lagi. Termasuk
di Sungai Berompang sana itu. Udah 5 tuan guru meninggal itu. Belum lahir kita sudah ada persulukan itu. Tapi begitu kita dibawa tuan gurunya, mujarah sedih kita melihatnya. Saya bilang doakan aja Tuhan, doakan aja Tuhan. Begitu nanti menang 3 hari saya di sini. Bagaimana caranya untuk membangun ini? Nggak ada masalah. Walaupun aset saya jual, nggak apa-apa. Karena untuk apa? Nggak dibawa mati kok. Buktinya istri saya meninggal, nggak ada yang dibawa apa-apa, cuma kain putih saja, ditambah apa namanya, kain ihram itu, nggak ada, tinggal semua. Apa yang mau kita pikirkan? Ya udah, ibadahin aja lah, jalan-jalan lah apa amanah ini. Karena saya nggak mengerti masalah agama ini, ya saya ikut-ikut aja jadi pelayan tuan guru. Saya yakin, kalaupun saya nggak ikut Solo, tapi kalau saya berusaha untuk memberikan nafkah orang Solo ini, masa saya nggak dapat komisinya 2,5% dari satu tuan guru? Kalau kali 100 orang udah 250%, udah kalah tuan gurunya. Tuan guru 100%, kita 250% dapat pahalanya. Seperti itu. Jadi makanya tuan guru kita yang ada di Laburan ini banyak kali ngajak, ikutlah haji Solo. Mau saya Tuhan. Cuman siapa yang cari nafkah itu Tuhan? Untuk kita nih, ya pula. Karena ini nggak bisa jadi pemimpin yang lurus sekalipun nggak bisa nih Pak. Betul kan? Suka ada juga sikit itu supaya maksudnya bisa cepat dia keluar untuk membantu persulukan ini seperti itu. Dan juga lupa saya menghormatin Ustadz saya nih, Al-Mukarram Ustadz Bertrandus Ustadz Idris dari Tonang, Ustadz Kondang ini. Ini beliau baru pulang dari haji tahun semalam ini. Mudah-mudahan beliau ini tetap mendampingi saya supaya bisa sholatnya berimam kepada beliau. Mungkin ini Tuan Guru Sakban yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah hubungan silaturahim kita ini makin hari makin erat, makin panjang. Tuhan jangan pernah takut kalau masih ada Haji Buyung, gak usah takut Tuhan. Nanti kita carikan dari mana anggarannya. Kemarin anak sudah bilang ini kita usahakan 200 juta untuk suluk ini. Jadi gak usah takut-takut. Bismillah kan aja. Tuan Guru Sakban ini dulu saya pernah kenal dengan beliau nih. Suluknya di sana itu menyedihkan. Di kiri kanannya gereja sangat besar-besar, luar biasa di lembah. Tapi hari ini coba lihat, sudah berapa kepala negara datang ke tempat beliau. Coba bayangkan, kepala negara datang, semua mau calon presiden pun datang ke tempat beliau. Kenapa bisa seperti itu? Itu udah dengan keyakinan tadi. Hari ini suluknya luar biasa, sudah besar, sudah kalah kiri kanan gereja itu. Hanya berapa tahun? Saya dulu pertama memulai itu, membuat persulukan Aula Haji Buyung. Tuhan bilang bangun di sini, siap Tuhan. Uangnya pun nggak ada. Iya kan aja. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah jangan kau bikin malu hamba-Mu yang hina ini ya Allah. Banyak orang berharap dengan tangan ini, apa yang harus mau bangunkan kalau kau tidak menitipkan sebagian hartamu kepadaku. Insya Allah 2 tingkat kita bangun di persulukan Tuan Sakban ini. Jadi Tuhan, saya orang jangan takut. Kalau Tuhan sudah sini, saya juga sini nanti kemari. Mudah-mudahan insya Allah, karena perbatasannya kita sekarang ini. Apalagi udah ada ketuamu ini, nanti ketuamu ini bisa nyampein kepada bupati supaya bisa anggarannya dibantu kemari. Allah ya عاشق